Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tu'assir rabbi tamam bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La hawla wa la quwwata illa billah. Tashawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Hukmul muridi ayatashawwafa ila ma'rifati ma ghaba anhu min ma'aibi nafsihi wa yatatallabuha wa yabahasu anha fa inna dhalika wa haqqul haqqi ta'ala minhu fa yanbaghi an yahrisa alayhi wa yasrifa inana i'tinaihi ilayhi liyasula lahu safa'u a'malihi minal afat wa niqa'u ahwalihi minal kudurat wa yandafi anhul jahlu wal ghurur wa tanqati'u min batinihi mawaddu syurur. Wa qad dzakara Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhatin Nafsi faslan fit tariqil ladzi bihi yata'araful insan uyuba nafsi wal yandur fihi al-murid wa qad ju'ila hasiluhu arba'atun wa qad ja'ala hasilahu arba'ata awjuhin ahaduha ay yajlisa baina yaday syaikhin basir bil uyub wal afat wa yahkumuhu fi nafsihi wa yatba'u isyaratahu fima yushiru bihi alaihi. Wasani musahabatu sadiqin saduk yaj'aluhu rakiban ala ahwalihi wa a'malihi liyunabbihahu ala ma yafa alaihi min madami khilalihi. Wasalis ay yastafida ma'rifata uyubihi min a'da'ihi id la budda min jiryani dhalika ala alsinatihim 'inda talabusihim wa ghibatihim. Warabi' ay yastafida dhalika min mukhalatatin nas id yattali'u bidhalika ala masawihim فإذا اطلع عليها منهم علم أنه لا ينفكه عن شيء منها لأن اتباع البشرية في ذلك متقاربة وقد يظهر له في نفسه ما هو أعظم مما يراه في غيره ويطالب نفسه حينئذ بالتطهر منها والتنزه عنها فهذا تلخيص ما ذكره. ثم قال وهذه كلها هيال من Fakida syekhan arifan zakiyan basiran mi'uyubin nafsi musyfikan nasihan fid din farighan min tahdhibi nafsi masyghulan bi tahdhibi ibadillah nasihan lahum faman wajada at-tabib falyulazimhu wa huwa alladhi yukhallisuhu min maradhihi wa yunjih min al-hilak alladhi huwa bisadadi. Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmatnya pada hari ini berkenaan dengan introspeksi diri lebih utama, mengintrospeksi diri lebih penting. Tinggalkan sikap merasa diri telah mapan atau merasa diri telah final dalam rangka pencarian Tuhan. Kadang-kadang yang mempengaruhi seseorang tidak lagi melanjutkan perjalanan dalam mencari Tuhan karena telah merasa diri mapan atau merasa diri final. Ana kira ro katruk ke final benar pertandingan lo. Tinggal preh bagi piala sakai. Ki kampuk piala yang nak payah le. Nak bertanding le. Di berkenaan atau tema orangnya menyangkut dengan introspeksi diri lebih penting, introspeksi diri lebih utama. Jangan sekali-kali merasa mapan atau telah final dalam mencari Tuhan, berjalan menuju untuk mencari Tuhan. Anak orang salikin atau sairinnya melakukan perjalanan kan untuk mencari Tuhan. Tashawufuka ila ma batana fika, menganggap penting kamu atau perhatian kamu kepada apa yang tersembunyi pada pribadimu daripada keaiban, itu lebih baik daripada perhatian kamu kepada perkara
yang dihijabkan, perkara yang ditutupkan daripada kamu, daripada segala kegaiban-kegaiban. Artinya usahamu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu. Makna ma batana fika, aib yang tersembunyi dalam dirimu. Usahamu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu adalah lebih baik daripada berusaha menyingkap perkara-perkara gaib yang tersembunyi darimu. Jadi aib yang tersembunyi dalam dirimu itu lebih baik untuk diketahui, diintrospeksi, dimuhasabah, ketimbang dengan keinginan untuk mengetahui apa saja kegaiban-kegaiban yang masih tersingkap bak katanya, yang masih tersembunyi bak katanya, ingin katanya untuk tersingkap kegaiban-kegaibannya. Kegaiban maksud ini menyetelah bahasa katanya kun yang lebih mudah dipahami keramat. Hal-hal gaib, tupu atau gaib kan sebuah kemuliaan. Kadang-kadang dia dalam beribadat galak tu budak tupu atau gaibnya, kasyaf atau keramat. Sehingga karenanya yang tak jadikan tujuan, lupa mengintrospeksi diri. Kadang-kadang dalam ibadat tengok mentang nak serba kekurangan, mentang timuh penyakit ujub, mentang nak ria, walau ria kafi kan ria jali. Tapi keinginan saya untuk mendapat hal-hal gaib, berterbuka data gaib duman. Yang oleh Ibnu Athaillah, yang hanaga yang gat tanya dalam beribadat selalu menilai diri masih lemah, masih taksir, masih serba kekurangan. Maka tasyawuf kepada diri sendiri lebih baik daripada tasyawuf kepada perkara-perkara gaib. Makna tasyawuf ni, tasyawuf ila syai' al-ihtimam bihi wa tatallu' lahu. Menganggap penting bagi syai' dan perhatian kepada syai'. Yang makna tasyawuf. Tatallu' di selalu melihat, memerhatikan. Yang makna tasyawuf. Kalau ini pun merdeka lamid, tasyawuf syar'i. Tasyawuf syar'i berarti perhatian daripada syar'i. Merdeka lamid merupakan satu perkara yang menjadi perhatian yang anggap penting di syar'i. Kerana agama nagat melakukan perbudakan. Allah mentengge merdekakan hamba daripada api neraka. Masa tanya manusia, tanya Said, ana tak merdekakan lamid daripada perbudakan. Ini maka itekunnya ganggap sebuah perkara yang tasyawuf syar'i. Di makna tasyawuf ihtimam. Jadi taulang yatid menganggap penting atau perhatian kamu kepada apa yang tersembunyi pada dirimu daripada keaiban-keaiban itu lebih bagus daripada menganggap penting kamu kepada apa yang dihijabkan, kepada apa yang disembunyikan angka daripada kamu minal ghuyub, daripada kegaiban-kegaiban. Intinya kita dalam beragama dituntut jadilah hamba Allah yang senantiasa istiqamah. Jadilah hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam berbenah diri menuju kepada keridaan Allah. Dan tinggalkan sikap merasa diri telah mapan atau telah final dalam melakukan pencarian. Ditanya dalam melakukan perjalanan sairin atau salikin, perjalanan tanya untuk mencari hakikat daripada Allah, untuk mencari hakikat Tuhan, untuk truk kepada makam hakikat. Jangan sekali-kali merasa diri telah mapan atau merasa diri telah final. Maka dalam masa melakukan pencarian atau perjalanan tersebut, kita harus senantiasa istiqamah dan selalu berbenah diri, ingin memperbaiki segala kekurangan dan keaiban. Jangan melihat perkara-perkara yang gaib yang dijadikan sebagai tujuan utama atau perkara penting. Di dalam perjalanan atau safar kita yang penting adalah memperhatikan keaiban diri, bukan memperhatikan kegaiban atau perkara-perkara gaib yang belum dinampakkan ke kitanya ingin bernampak. Kan?
Kemudian takalan syarahan daripada Ibnu Abbad, hukumul murid ay tasyawafa ila ma'rifati ma ghaba. Hukum murid, makna hukum murid ini ketentuan, tak makna hukum jazam. Ketentuan si murid ay tasyawafa, bahwa memperhatikan ia ila ma'rifati ma ghaba anhu, kepada mengenal apa yang gaib darinya si murid, min ma'aibi nafsihi, pada keaiban diri murid, wa idatallabuha, dan selalu berusaha keras mencari akannya keaiban. Tatallub wa dan takalluf. Takalluf kan berat-berat ni, berat. Arti berusaha keras mencari akan keaiban dirinya, wa yabhasuan, dan memeriksa daripadanya keaiban. Fa inna dzalika huwa haqqul haqqi ta'ala minhu, karena demikian memperhatikan, mengenal keaiban diri itu satu hak daripada Allah yang maha benar darinya si murid tadi. Hayam bagi ayah risa alih, maka sepatutnya bawa loba, atau bahasa lain sepatutnya bawa semangat ianya si murid alaihi, atasnya mencari atau memeriksa keaiban diri. Wa yasrif, dan berpaling ianya murid inana i'tinaihi, akan tali kendali menganggap pentingnya atau tali kendali kepentingannya si murid ilaihi, kepadanya mencari keaiban diri. Ainannya talo kekang, talo yang getik hati herung kuda na, yang urang kuda kan gemat talo yang kiri kanan, yang kian inan kan, inan yang tali kekang, tali kemudi. Yang untuk ukuran jamun ini mungkin contoh je setiur, jamun hanas dalam nama to kuda kan, kuda kan talo kekangan, maka contoh lang kita inan. Dan memalingkan ianya si murid akan tali kendali kepentingannya si murid ilaihi, kepadanya perkara keaiban diri. Liyahsulalahu, apa tujuannya? Supaya hasil bagi si murid oleh kebersihan amalan si murid minal afati, daripada segala penyakit-penyakit atau perkara-perkara yang membahayakan amalnya. Wanikau ahwalih, supaya hasil baginya si murid oleh bersih ahwal, kondisi spiritualnya si murid, minal kudurat, daripada perkara-perkara yang mengotori. Wayan tafiya anhu, dan supaya hilang daripadanya si murid oleh kebodohan dan oleh merasa tertipu. Watang katiu min batini, dan supaya terputus daripada batinnya si murid mawaddu syurur, oleh unsur-unsur kejahatan. Mawaddu jamak pada maddah, maddah unsur, maddatu syai' ma yutarakabu syai' minhu. Maddah rumah ma yatarakabul rumah minhu, maddah motor ma yatarakabul motor minhu. Ma yatarakabul motor ke bahan casing je rumah, ma yatarakabul rumah pondasi, dinding, tiang, sampai tu buat hubung yang maddah kan. Maddah insan kejaro badan, kaki kan maddah insan. Mereka kaji ke di belakang lem, ti angin, tanah, apui, air. Karena tanya manusia je dari bawah unsur. Nah, unsur tanah, unsur unsur apui, dan unsur angin. Ya kan maddah. Apa makna maddah? Maddah syai' ma yudarakabu syai' minhu. Material je. Material rumah pupu. Material yang kian maddah. Mawad jamak pada maddah, supaya terputus daripada batinnya si murid oleh segala unsur-unsur kejahatan. Dihanali maddah kejahatan dia. Jadi kesimpulan lebih oleh Tunku Ibnu Abbad, dijadikan satu ketentuan kepada murid orang yang rencana untuk mengenal Allah, bahawa selalu memberi perhatian penuh kepada perkara-perkara yang sementara tidak nampak, perkara-perkara yang gaib yang tidak nampak dari si murid, tetapi perkara tersebut menyangkut keaiban diri si murid. Selalu berusaha secara keras mencari keaiban diri dan memeriksa, mengintrospeksi keaiban diri, karena itu hak Allah terhadap si murid.
Jadi yang sepatutnya si murid semangat dalam melakukan pencarian atau dalam memeriksa perkara, iaitu persoalan introspeksi diri. Dan jangan sekali-kali murid mengendalikan kepentingannya kepada tujuan lain, tetapi mengarahkan kepentingannya si murid untuk mencari tentang keaiban dirinya. Apa faedah atau tujuan daripada murid mencari keaiban diri, selalu berusaha keras untuk mengetahui keaiban dan kekurangan diri? Pertama, si murid akan mendapatkan kebersihan amalnya daripada penyakit. Karena dengan terperiksa selalu tanya punah, mewaspadai saja, selalu mewaspadai datangnya penyakit. Ini biasa apa? Penyakit luar lagi penyakit badan. Antara kamu saya mujian yang tak pinah peluk-peluk yang je ke tempat bersarang nyamuk. Untuk mengat terhindari baik kenang DBD. Kanya lebih kan? Ada musim pula musim diari, tak hindari makanan yang bisa menimbulkan mencret. Ini tengok kesihatan duniawi lah, kesihatan jasmani, kesihatan tubuh, sementara kesihatan rohani antum pernah tak perhatikan. Maka faedah daripada kitanya selalu berusaha keras mencari keaiban dan kekurangan diri, pertama akan hasil kebersihan amal daripada afat. Di kerana dia selalu dah periksa apa amalan roh dekat sempurna, mentana penyakit lah amal, mentana kekurangan. Yang kedua, bersih ahwal daripada kudurat. Jadi kondisi spiritual tanya dalam melakukan ibadat kepada Allah hanya terganggu dengan perkara-perkara kotor atau perkara-perkara yang membuat amalan tanya menjadi keruh, mekeda. Karena kata periksa tapi mandakuna penyakit yang mbak tanya mentang yang haitim kada dalam ria kafi. Tak usaha untuk tapoh, tak usaha untuk tapinah penyakitnya. Dengan nak tak awasi, tak waspadai selalu, amalan tanya akan bersih daripada kudurat. Dan akan terhilangnya kebodohan dan gurur. Karena salah satu penyakit yang paling raya bodoh dan yang menganggap diri ke bak jalan yang benar, pada sementara mentang bak jalan yang salah. Dia menganggap diri ke bak jalan yang benar, yang kira sebuah kebodohan. Ada teror, apalagi mio jahilnya terus bertingkat jahil murakab. Ini yang paling bahaya adalah gurur menganggap diri telah cukup amal, menganggap yang dah pubut ino ka tak memenuhi tugas tanya sebagai seorang hamba. Padahal amalan dah pubutnya kalau menterima bila Allah Ta'ala. Tak anggap pun dah pubutnya kalau terima, ada tak bilang-bilang tak hitung-hitung kebaikan, sekian amal tanya rawatib katidang, halian sembahyang sunnah lain ruba awabin katidang, dia tak bilang-bilang kan. Padahal tak boleh nak hitung oleh Allah kerana amalan tanya penuh dengan penyakitnya gurur kan. Dan terputus bak batin kitanya makdah yang menjadi sumber atau potensi timbulnya kejahatan. Yang faedah daripada selalu berusaha keras untuk mewaspadai dan mengintrospeksi diri daripada penyakit-penyakit atau keaiban-keaiban hati masing-masing. Waqad dzakara Syekh Abu Hamid, dan sungguh disebut oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya yang bernama Riyadhatun Nafsi, faslan akan satu pasal fit tariq pada metode alladzi bihi yata'arraful insan uyuba nafsih, metode yang dengan metode tersebut dapat mengenal oleh manusia akan keaiban dirinya. Fal yandur fihil murid, maka hendak melihat dalamnya kitab tersebut oleh si murid. Ini yang perlu tepu kiban cara bagaimana tips-tips tentang cara-cara seseorang untuk mengenal bahawa dirinya masih penuh dengan keaiban. Cara-cara tersebut akan dipaparkan secara gamblang dalam kitab Riyadhatun Nafsi karangan Imam Ghazali. Kalau ingin tahu ya lihat di sana. Waqad ju'ila hasilu, dia pegah kalau ingin tahu lihat di sana itu nanti. Dan tanda tunggu syarih nasihun, na iradah kebaikan. Na iradah kebaikan untuk orang lain. Dia boleh pegah ya kalang gero dia. Hati-hati sih, ada pegah je baca. Kadang anak kita awak yang nonton. Dia pegah je kesimpulan. Tanda sayang ke hamba, sayang ke hamba, atau nak iradah kebaikan, nak ingin membuat orang lain merasa
penasaran, menanten. Jadi saling berbagi ilmu. Waqad ja'ala, dan sungguh kejadi li Abu Hamid Al-Ghazali akan kesimpulannya, bukan kesimpulan yang biasa sagai. Ini boleh mendetil tidak kira gede. Arba'ata aujuh, akan buah wajah. Di kesimpulan cara untuk mengenal diri masih banyak kekurangan atau keaiban ataupun tidak, ada 4 cara secara global. Ahaduha, salah satu daripada 4 cara, ayyajlisa baina yaday syaikhin basir bil uyub wal afat. Bahawa duduk seseorang di antara hadapan guru basirin yang mempunyai mata hati, tentu dengan kasyaf, bil uyub, dengan segala aib dan penyakit-penyakit. Fayahkumu, maka menghukum ianya guru tadi pada dirinya si murid, dan mengikut ianya si murid akan petunjuknya guru. Fima yushiru alaih, pada apa yang diberi petunjuk ke isyarah oleh guru dengannya si murid, alaihi atasnya ma. Yang cara pertama, mungkin yang sulit untuk zaman sekarang, karena yang mursyid-mursyid atau syekh zaman rata-rata arif billah, getepu isi batin katanya, getepu broken atau yang tersembunyi dalam rahasia hati katanya, hana payah tak pegah. Kita jak mentang buat gurai yang mursyidnya Cina loh si alung yang jadi kemenan. Geloh aja. Sinyal pas. 4G kan 3G. Mang gurai-gurai lain kadang mewanji tan. Jangankan 3G mewanji ana. Jadi lacak tapi. Dia geloh lacak handi. Yang mungkin sulit menyentuh zaman mungkin mentang le gurai-gurai yang menan. Maka salah satu cara ngijak ba gurai, ngitanya ayah jelisa bawa geduk di antara hadapan gurai yang basir. Sebenarnya gurai no na cara mahana gede. Kalau kata cara ji untuk tadepu kan melalui istikharah. Yo gurai-gurai awal mungkin langsung you depu kan agaknya kat makam arif billah. Gurai no gede be dedem. Ia detena persoalan murid ji ke istikharah atau tahajud. Yang kan enggak tahajud gom kerotan. Tahajud le mulai malam kan. Laki ba Allah, laki petunjuk untuk geriwang lah. Yo bi hotel hero kelong. Tahajud malam. Laki petunjuk ba Allah untuk kan gebi arahan pukulam lempo. Mana tem ai. Yang salah satu cara ji. Kamu kan wasani, cara yang kedua atau metode kedua, musahabatu sadik saduk. Berteman, bergaul dengan sadik. Sadik, teman yang saduk, banyak benarnya, silah balarah. Betul je memang ka bukan ka betul yang betul-betul mana bertang ke betul-betul. Betul bangetlah mana ka. Tambah dia kena tambah banget, dia mesti syadid betul tak. Betul yang berat. Musahabah sadik saduk, berteman dengan, bergaul dengan teman yang benar, yang kiban dah mana Indonesia, yang berat benar. Berteman dengan teman yang selalu benar. Ya ja'aluhu, yang dijadi ia akan teman tersebut rakiban, akan orang yang mengawasi, ala ahwalih wa a'malih, atas kondisinya dan amalannya. Liyunabiha, apa tujuannya? Untuk menegur ianya teman akannya si murid atas perkara yang tersembunyi atasnya murid, min madami kilalih, daripada yang tercela daripada kejelekannya si murid. Kilal kan sipu-sipu yang nagat kejelekan. Jadi tami tangan yang mau berkata jujur, ngan yang mau berkata jujur, tak jadikan teman tersebut sebagai pengawas. Hanya buat ujian kena pengawas. Kita jadikan teman tersebut sebagai pengawas yang selalu mengawasi kondisi spiritual kitanya dan amalan-amalan amaliyah atau ibadatnya. Tujuannya manakala ada amalan atau ahwal yang merasa sebuah keaiban atau kekurangan, akan ditegur, ditambih bithe, ditegur oleh temannya. Kadang-kadang dia ada sadari roh gop yang perhatikan. Dia kan tidakelu roh-roh lah yang lu tanya gop, yang kalian tanya gop kan roh-roh.
Ni malah kadang-kadang ada pingat dengan bungai, ada tolong mereka urusan long. Belum naik silah bahasa Ina pun jangan kau ganggu nerakaku, kamu pun belum tentu dapat syurga kan. Nah bahasa leweknya. Padahal kadang-kadang atanya ikut le urang jahil, kadang-kadang orang Islam ikut-ikutan. Karena sifat yang manusia merasa bengih, merasa hina pada saat binasihat legop, sehingga itu bid'ah haba-haba yang tujuan untuk membela diri dan jangan kau ganggu nerakaku. Kalau-lah kau pastikan neraka, sehingga apa, jangan kau ganggu nerakaku. Syurga pun belum tentu kau dapat. Oh kalaman. Yang kamu guys. Kemudian wasalis, metode atau tips yang kelih, ayastafida ma'rifata uyubih min a'da'i, bahawa mencari tahu, menuntut faedah akan mengenal keaiban dirinya si murid dari musuh-musuhnya. Artinya musuh-musuh orang yang hendak senang katanya, musuh ini Malaysia Belanda akan menang ji. Apa makna musuh ini orang yang hendak senang, artinya susah. Orang yang hendak senang, artinya senang tanya, orang yang hendak susah, artinya susah dah. Susah tanya. Yang senang artinya susah tanya, yang susah artinya senang tanya, yang kian orang nasifut adawah katanya. Bak orang yang dah cari tahu tentang keaiban diri tanya. Sebab yang namanya musuh biasa akan paparkan tentang kelebihan tanya. Pasti yang disampaikan lagi kekurangan. Ada orang ke mayoritas atau mayoriti orang ramai menganggap tanya sempurna. Orang yang musuh pun tetap mencari kejelekan. Dan kena dah cari tahu. Tak cari tahu bak musuh. Maka ji nak ada baca sejarah-sejarah orang-orang saleh atau haba-haba yang cerita oleh para murid kanyan. Nah yang kadang-kadang ada orang kritik gak intat peng. Ya kejadian bak so yang Abu Ya Muhammad Al-Maliki yang di Makkah almarhum. Nah ulama yang berseberangan dengannya, yang dikritik keganyan meranggapu ikut dalam koran, dalam media ya. Tak intat pun yang terbotah. Merasa terima kasih kan. Jadi karena orang yang kritik, sebab dengan orang kritik kan kau bisa menilai dan mengetahui tentang keaiban di diri. Ini tok tingkatnya yang orang saleh awal. Jadi ke sedekah. Sebab tak ada sebuah ciri khas orang saleh kali berah dekat kan berinfak kan. Orang saleh yang dia krit kan saleh hati. Ti mandana penyakit hati baga. Jadi gesumbang sedekah atau gem sedekah tu bak ke orang yang celah kan, yang menampakkan kekurangan kan. Tak sedekah kan tak botah mempeng. Bila nak hitung hidup pulang. Hidup pulang dekat maah dalam lirungnya. Nanti bisa membuat orang lain sadar. Masih menang yang nak terikat lagi kan. Nak terikat ke peng. Dia nak terikat pengnya pihak templu orang lain. Ini tidak tanya macam menang je ha. Ini kenyataan orang-orang yang ke alami lagi yang ada rata tu. Dia saat nak talit je. Dia kailit tanya. Yang kegejuk dia gegok tak botah. Tetap dia orang yang sadar. Gelaki maaf, gelaki ampun. Peng-peng kegejuk pulang lah. Anak itu. Dia kejuk pergi bunuh kat yang Hana tengok ke pulang lah. Nak tengok ke pergi. Kejuk ikhlas kejuk. Dia tengok dia tajuk tinggal dia depu pulang dah mau. Dah minimal kan hai pulang mandi bagi. Ya. Jadi dituntut faedah akan mengetahui keaibannya dari musuh-musuhnya. Idla budda min jiryani dzalik ala alsinatihim. Karena pasti tidak boleh tidak daripada berlaku demikian keaiban atas lidah mereka itu musuh. Ada mana pegang aib mana kenu musuh. Ngan akrab tanya sabuh bilik atau ngan tempat tamulang, ngan yang sabuh lokal. Tanya tak bantu ji bantu dia. Mungkin pegah kaiban yang malah bela-bela nam ya tegdi pegah le orang lain. Maka ini untuk dak depu kaiban ro pada cari tahu bak musuh karena han pada berlaku demikian ada lidah mereka itu musuh. Inda talabusihim wa ghibatihim, ketika talabus mereka itu musuh, mana talabus bercampur. Lah dia kata musapat dengan awaknya.
Wa ghibatihim, dan ketika gaib mereka itu musuh. Yang namanya musuh ada tengah mendapat ngendanya pi pegah atas nagat. Mereka gaib lebih lem hana sajan tu. Tu je dah periksa, kai pegah lengan tu, nang ngendanya di petruk berita. Baik bengeh tu, dah ucap terima kasih lah, alhamdulillah. Karena so pingat lungan bila gian. Warabi, dan yang keput, cara atau tip mengetahui keaiban diri, ayastafida dzalika min mukhalatatin nas, bahwa mencari tahu demikian daripada bergaul dengan manusia, bercampur dengan manusia. Id yattali'u bidzalika ala masawihim, karena dengan gedanya bercampur dengan manusia akan mengetahui ianya si murid dengan demikian atas keaiban mereka itu manusia. Masawiyan aib tu bedi masawi dia nah. Fa idza tala'a 'alaiha, maka apabila melihat ia atas keaiban nibak mereka itu manusia, baik pegah berita bak gop, tidak aib orang lain, tapi kibansyid alima, diyakini oleh si murid annahu la yanfaq huwa an syai'in minha, bahwasanya pekerjaan tidak akan lepas oleh dia yang si murid daripada sesuatu nibaknya keaiban. Lianna tibak basyariah, karena naluri manusia pada demikian dekat-dekat sama-sama toto. Tidak kalian keaiban bak gop yang ada nilai tanya yang sabuh kekurangan keaiban. Baik tak baca bak gop ataupun malah menganggap dalam diri tanya kekurangan orang lain, puan ana bere. Ibadat ganle dekabur ujub, lemak ibadat ganle dan le sembayang. Le wirid le sembayang duk sabuh sago masjid pegah gop upak gop. Yang baik lagi yang dia tak kalian keaiban bak manusia lain. Jadi tak introspeksi dak rot. Gaknya manusia. Lu manusia sih. Dan buat yang gaknya lakukan sebuah keaiban. Karena gaknya manusia, lu manusia, hanya tertutup kemungkinan pu yang terjadi bagaknya nuronyo. Mungkin sebuah saat, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan juga akan terjadi pada diri lu. Yang bancara. Rikon dia dah kalian keaiban kau. Tak siar, tak pegah memantabohnya. Adapun menganggap sini terhadap orang lain. Kelagian. Ini tujuan bergaul dengan manusia untuk mengetahui keaiban yang nabak manusia. Kerana biasa dia mentaluh roh payah nyogok kan bagah. Tapi liu taluh gop haru takat hanjit siar. Dan hanjit menganggap sini seorang lah orang lain, terjadikan keaiban yang nabak gopnya ke batu loncatan untuk mengetahui aib diri. Cara haji karena mereka manusia, kita juga manusia. Jadi tidak tertutup kemungkinan apa yang terjadi pada mereka juga bakal terjadi pada kita. Lagi yang cara. Maka apabila kalian ada keaiban nibak mereka itu manusia, alimah nisya itu pulih si murid bahwasanya pekerjaan tidak terlepas dianya murid pada sesuatu nibaknya keaiban. Karena tabiat manusia sama-sama mentakaribah toto baju tahu saja. Waqad yadharu lahu fi nafsihi ma huwa a'zam mimma yarahu fi ghairihi. Dan kadang-kadang nampak baginya si murid pada dirinya si murid oleh ma yang dia nyama lebih besar daripada apa yang dia lihat akannya pada lainnya. Dia taluh gop duh takalan aib gop. Bandar bak ro teh, umah rayut tak bak ro kogo yang. Bandar aib bak gop nyan wajar gaknya orang jahil. Ana gebe dan ana gebe buat si 3 Jumaat 3 yang nasah. Yang bisa saya tengok tidak balik-balik rukuk ikut buat. Yang ilung ka belah 8 ni daya. Ilung ka dewan guru hidayah. Berayuk lem maklum berarti agaknya wajar ana gebet. Ilung ka lembut ka lung semubut yang makna waqad yadharu lahu fi nafsihi ma huwa a'zam mimma yarah. Kadang-kadang mantalu bak gop tak periwang tero. Ada periwang tero tu mudah tu paji lebih parah lem bak ro. Lebih kronis lem penyakit bak ro ketimbang penyakit bak gop. Yang kira-kira tip daripada Imam Ghazali tentang cara mengenal keaiban diri kitanya yang adanya ke broken ke kutip sebahagian le Ibnu Abbad ditulis kena dalam kitab ni. Mudah-mudahan kitanya kita amalkan lagi tip-tip yang keberhasilan supaya mengenal manfaat ilmi. Kan fayutalibu nafsah hina idzinan, maka kata-katakan
lebih parah penyakit bak diri kitanya, maka dituntut oleh si murid akan dirinya ketika itu bitatahhur minha wa tanazzuh anha, dengan menyucikan daripadanya penyakit bunuh, wa tanazzuh, dan membersihkan diri padanya penyakitnya. Karena kadang-kadang mana ada pu pening ada pegelih. Nak kita anggap bajai mentang gelih nah. Ya bajai mentang gelih kan dia celup tiga dalam iya mana. Dah ikat pitan. Tapi dah anggap kata depu nak kuto kan dah ikat. Tabu deterjen, tabu sabun, dah ikat dalam hamadang dah kucek-kucek tu. Baru dah ikat. Pada talkhisu ma dzakarah, ini ringkasan barang yang disebut Imam Ghazali akannya barang. Sumakal, kemudian ke Imam Ghazali, wa hadhihi kulluha hiyalun. Hiyalun jamak daripada hilah. Hiyal, hailun, hiyal. Ini seluruhnya itu cara-cara man fakida syaikhan arifan, orang yang kehilangan akan guru, atau orang yang tiada akan seorang guru yang arif, yang mengetahui, zakian, cerdik, basiran, mempunyai mata hati, bi'uyubin nas, dengan aib-aib nafsi, mengetahui mata hati, bi'uyubin nafsi, dengan aib-aib nafsi, aib-aib jiwa, musfikan, lagi yang mempunyai sifat kasih sayang, nasihan, lagi mempunyai sifat iradah kebaikan, nasihat fiddin, dalam agama, lagi farigan min tahdhibi nafsi, kosong waktu daripada membersihkan diri katnya, masyghulan, lagi katnya ada kesempatan atau masyghul dengan membersihkan hamba-hamba Allah, lagi nasihat bagi mereka itu hamba Allah. Yang mio tanya hana tarumpak gure model-modelnya, yang cara haji yang ke lagi yang kagak perah likut. Mio tanya na gure ya, nak payah bergaul dengan manusia. Jak jebak gure. Tayuluh lirot, ya kan? Diteropong tak kiban. Punai hana bere. Kepegah dia gure. Kedepu apa yang kata makam arif. Kaji tena puan urung-urung tem meratib yang gebedah ge menari-nari kana yang menyana mursyid yang arif gepingat nan gedut gekalan tengah meratib kagak bedah menari tagaujih kagak bedah menari yang kana mursyidnya arif yang mionyo karena zuk gebiarkan anak getam, tapi mio pegat-pegat kan karena zuk geyudu gedut duk yudu yang punya mursyid arif. Kaji langit tak dia dakalan nak urung-urung sufi ke menari, tapi kan menari yang bersiapkan dari awal. Ya kalau dah meratib main dan ramben jilean me pupu yang naik itu tak menari ya. Pungkang kata bersiap, muzuk golong kata bersiap. Ya yang kejadian yang pukerak susufiyah kan. Nah kejadian buat urung memang kadang-kadang kazug yang menyoleh gure yang katruk makam arif no gedepu betul dengan hana betul yang betul kebiarkan yang kan getam de yudu. Maka ini cara-cara ke urang yang hana gure model menan angke lagi tip-tip yang kali perhati pun no. Cara bagi man yang ifakid akan syekh yang arif zaki cerdik, na gure na cerdik atau na gure arif, tapi hana gelu tahu dia fikir gerau tok. Basiran kan punya mata hati, mengetahui dengan hati tentang keaiban manusia. Musyfik lam benar sayang ke gom. Main tik kadang-kadang gedepu tapi kebiarkan abah menaik ke dia. Lo gue mana. Nyampe sampai gure mana nak jelah. Ana sayang ke gom bagian kakah long mana. Hai lo gue. Musyfik kan nasifut syafaqah. Nasihan di nancanan tu nasihat orang lain. Nasihan kan yang makna logat nasaha kan menempel, menambal kain yang kakoya. Di kain yang kakoyanya ibarat jih keaiban yang nabak diri si murid lagi ija kabuka. Dari kala legure ija kabuka han rencana nak tampai kan ge pertama buka. Ya kan nasihan. Nasihan fiddin. Anian farigan min tahdhibi nafsih, gurengan berkosong watai pada tahdhib ro. Baik mendro golong pas gimana tahdhib gop kan? Dro golong gop pas. Gimana cara kena tahdhib orang lain. Yang dente gurengan berkapah dro baru je tahdhib
tahdhib go. Masyrul bi tahdhib ibadillah. Ni agaknya nawate masyrul disebutkan dengan tahdhib hamba-hamba Allah yang lagi menasihat bagi mereka itu. Faman wajadat tabib, nya ke balik ibarat guna syekh kan. Nya ke kentah tabib. Maka barang siapa mendapati akan doktor falyulazimhu, maka hendak melazamah ia, baik lekang-lekang mana melazamah. Maka hendak melazimi ia akannya tabib. Nyana gure yang mudah-mudahan yang sitat. Mat ba iku baje, ho yang gejak sitat. Bahwa alladhi yukallisu, maka dianya doktor atau gure yang sedemikian itu, itulah orang yang akan membersihkannya daripada penyakitnya dan akan menyelamatkannya daripada kebinasaan alladhi yang bermula dianya si murid itu dengan kasatnya kebinasaan. Jadi katanya murid yang menyesal najis darumpak gure yang laksana doktor bagi hati katanya, mampu menghilang dan mengobatikan penyakit-penyakit yang dalam hati katanya, yang yumladamah anggurean, baik lepas-lepas, jangan dilepaskan. Yumladamah anggurean, karena payah pada rumpak urung model menanan. Karena agaknya ia akan menyembuhkan kita daripada penyakit hati, dan agaknya juga ia akan melepaskan kita daripada kebinasaan. Kabeh tentang menganggap penting atau memperhatikan kepada keaiban dan kekurangan diri. Kemudian keadaan orang yang melakukan ibadat kadang-kadang yang cenderung hati kepada keramat, keinginan untuk berkasyaf. Amma talabuhu lil ghuyub, adapun tuntutnya si murid bagi kegaiban-kegaiban yang kegaiban tersebut dihijabkan dari si murid, min kafaya kadar, daripada yang tersembunyi daripada takdir, wala taifil ibar, dan yang haluh-haluh daripada ibarat, fa innahu haddu nafsih la haqqa alaihi fihi lil haqqi ta'ala. Itu hak untuk dirinya, tidak ada hak di atasnya si murid fihi padanya, madhkur padanya menuntut kegaiban tersebut untuk Allah Ta'ala. Falyatibba anha nafsan, maka hendak mengobati daripadanya akan jiwanya si murid. Wala yasghil, dan baik sibuk si murid biha dengannya. Wala yasghil, baik sibuk si murid dengannya jiwa puan, dengannya kafaya kadarnya, dengannya guyub-guyub. Baik bersibuk si murid dengannya kegaiban-kegaibannya akan akal, dan baik bersibuk akan hisi. Jadi mana nak pegah? Benar oleh judul atau tema kalam hikmat tanya orangnya, memberi perhatian penuh kepada mencari tahu tentang keaiban dan kekurangan diri lebih penting dan lebih baik daripada mengharap atau memberi perhatian kepada perkara-perkara yang gaib. Karena mencari tahu atau ingin katanya, menginginkan perkara-perkara yang gaib supaya tersingkap nampak bak katanya, yang termasuk haddu nafsi, keberuntungan untuk diri. Haddu yang bahagian atau keberuntungan untuk diri. Manfaat ditakun, manfaat dah buatkan. Keberuntungan atau kelebihan gara-gara tak ibadat, dia hata yang tersomrokan. Yang kelebihan ke pribadi roh dia, hana hak Allah inan. Dan namanya seorang hamba, tugasnya menghambakan diri kepada Allah dengan cara sempurna tanpa cacat sedikit pun. Yang hak Allah. Adapun dia hata yang gaib, keramatlah istilah saja ke. Yang keramatnya untuk untung roh. Hana hak Allah bak keramatnya. Untuk untung roh. Dia terlewat bak kerung apa ya? Pakai tutu, apa yang melangu je-jak aju. Kemudian honda nak jak, tak dapat dalam kah? Katruk yang haddu nafsi, keberuntungan roh. Yang anda tahu lain fudul kan. Keramatnya fudul. Fudulnya menyelambak tarah keramatnya sama lagi dulka ngai dan ada yang tabah nak perle. Maka aib urang. Kayu urang hormat kah tim tu baik. Gaya wisi menasah. Sim nasah kuto dan pulau wisi bak kerung nah.
Tidak tu di kalan tu tanya. Bayu kai preh lengket bagok ke sumi. Ni tanya melayang pi. Di ulegop, di urang tengah kemawe pak. IWC bebas menan. Yang keaiban menancik keramatnya, keramat lagi dan keaiban ke kira le urang-urang yang ka betul-betul juga yang ingin melakukan perjalanan ke Allah. Maka landas lain lembaga menona nak tulis al-itla' alal ghuyub inama huwa fudul. Mengetahui kegaiban-kegaiban itu fudul. Fudul lah ke fadlah. Baik galak ke keramat. Jadi ibadat yang belum sempurna kapelai ke keramat aju. Ibadat di mantang serba kekurangan, mantang cacat di sana sini, ka ingin benar keramat. Maka hendak mengobati daripadanya akan jiwa dan baik bersibuk dengannya kegaiban-kegaiban mana akan akal dan baik bersibuk isi baik tak fikir dan anda baik bersibuk isi mungkin hisi itu kan anggota yang mahsus hawas kita yang dah bersibuk dengan kemuliaan-kemuliaan yang man masa tengah dan ibadat kaduh keramat yang kiban wa ma zahara lahu minha la yaskun ilaih. Dan barang yang nampak baginya si murid daripada kegaiban-kegaiban bunuh, itu jangan merasa tenang, jangan merasa nyaman si murid kepadanya. Walai awil alih dan baik ta'wil, baik diberpegang di atasnya. Fa inna dzalik minal ma'ayib al-qadihah fi ubudiyatih. Karena demikian itu daripada keaiban-keaiban yang membuat keji dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Aib. Keramat-keramatnya siapa? Siapa aib? Walau kebanyakan manusia anggapnya kemuliaan, anggapnya kehormatan. Tapi dalam kajian sufi yang sabah keaiban yang merusak tatanan ubudiyah tanya kepada Allah. Sebab dalam beribadat belum tak iktimat ada keramat, tak jadikan keramat yang sebagai pegangan katanya. Bisa-bisa tanya ujung-ujung itu menjadi abdul karamah, kali abdullah. Dihambakan li karamat. Karena man ahabba syai' fa huwa abdul li syai' fa huwa abdul lahu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia hamba bagi sesuatu tersebut. Yang zaman moden ini lihat hamba bagi HP. Karena dia hanya jaga tengen HP le. Ya kan? Ini lengan jaga tengen kan pula le tengah tu doa berdoa dua tu zikir-zikir habis dua minum HP le. Ada bentuk tubuh kata lat kan dia tunggu tu aju balah SMS analah lang api tengah balah kan sambung-sambung lah. Man ahabba syai' fa huwa abdul lahu. Jadi dia orang yang cintai keramah yang ingatkan Abdullah di Abdul Karamah. Sama dengan kanaganya kan Abdul Karamah, cinta ke keramatnya merusak tatanan ibadat ganyan ke Allah. Maka anggapnya sabah keaiban yang kadeh, keaiban yang dapat merusakkan ubudiyah ganyan terhadap Allah. Malah kadang-kadang keramatnya menjadi penyebab binasa jiwa. Sebagai contoh mesti keramat bersifat dengan sifat takabur. Karena keramat dia dapat tunjuk gop krikep yang bisa membawaki kepada bersifat dengan takabur. Nak kaji keramatnya keaiban kira kemuliaan. Ya kan? Nak pelik bangga-bangga diri dengan keramat. Karena tanya menyudah perhatikan kepada penyakit hati atau apa yang tersembunyi dalam hati, ia menjadi penyebab hati tanya hidup. Hidup hati menjadi penyebab nikmat yang daim. Nikmat daim akhiran tu. Ini harus ingat. Jadi apa beda antara karamat dengan perhatian kepada karamat dengan perhatian kepada kekurangan diri? Mana beda? Memperhatikan kekurangan diri menjadi sebab hati jadi hidup. Kalau tengok hati tata zakiyah, tata tahir, tata peglih hati sebab selalu tawaspada tata penyakit hati yang tengah menyerang hati kita. Dia tipiskan
tepis sampai tipis. Tak tepiskan mendung penyakit-penyakit hati yang tengah menggerogoti jiwa atau nafsu katanya. Jadi dengan tak lakukan lagi nya membuat hati tanya jadi hidup. Hidup hati menjadi sebab untuk mendapat nikmat yang kekal di akhirat. Adapun perhatian kepada perkara-perkara gaib atau keramat menjadi penyebab binasa. Kerana yang fuzul, penyebab binasa. Bahkan penyebab binasa kerana bisa-bisa mewakili kita kepada bersifat dengan sifat takabur dan membanggakan diri. Yang menjadi sebab untuk binasa di akhirat. Maka dalam tasawuf hang gebi perhatikan ke perkaraan. Ada katruk siaga kerana ketiga time ibadat kan. Mahut latih nak sawah ngon dia hilang sahabat tajak leh bolang katruk ulang sah ke dia. Yang mi telefon kejadian dia kerja ke ada orang dia kerja ke. Kau biasa dia kerja lain dia nah. Pak langkah-langkah ni pak meninjau katruk dia ulang sah. Nya no tetang lagi kan baik merasa tenang. Baik merasa bangga hati. Malah urung-urungnya kadang-kadang ada menumpuk keramat dengan gucap istighfar leke bawa Allah bergesam kerana yang tersabuh keaiban anjir bangga-bangga dan bagi iktimat bagi jadikan kepegangan yang iktimat kan tetap ada Allah baik ada kemuliaan dan karamah yang gebian. Walihadza qalu dan karena ini berkata mereka itu ulama sufi kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Adalah kamu itu mencari bagi istiqamah, jangan adalah kamu mencari bagi karamah. Jadi katanya dalam tak ibadat ke Allah mencari istiqamah, konsisten dalam beribadat. Baik ibadat model suum mana? Baik ibadat model lagi bu drop darut nah, bu drop darut nah. Dropnya dia je. Yang mana sih tanya biasa ibadat musiman. Tak ibadat musiman. Yang jangan ada ilham tarikatnya mai tarikat. Dia ada film bulan puasa kan berquran menan raya tu baju Quran yang lain cok 3 tahun dia ada Ramadan uku kurang kama be. Nya ibadatnya ibadat musiman hana istiqamah. Sebab al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia, lebih baik daripada beribu-ribu karamah. Maka ini berkata kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Ambil mencari karamah tetapi mencari istiqamah. Lagi lain cerita berosa tadakala amalan urang awai yang ilmu pas-pasan ubegilah ibadat tapi ada yang meninggal kan tadakala secara lahir secara nyata mendapat kemuliaan ba Allah. Tadakala amalan biasa-biasa tak kan. Tapi istiqamah hai bengah sampai kejap masjid atau menasah kan sambilang kejap dari rumah menuju menasah ketok-tok bina rumah yang bak jalan melewati hai pura orang untuk teman sebuah yang lebih buat nikmat hana abu lain dagalan tapi dia meninggal nyata-nyata mendapat kemuliaan hanya umur kata tu lebih dagalan mata hana kapur alian hana jawai tidak kalian bak gatnya hana ibadat raya-raya yang buat cuman istiqamah tak kan. Maka bukan istiqamahnya lebih mulia daripada karamah. Maka kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Fa inna nafsaka tataharrak wa tatlubul karamah. Karena jiwa kamu itu tergugah, tergugah. Karena jiwa kamu itu tergugah dan mencari akan karamah. Wa maulaka yutalibuka bil istiqamah. Tuhan kamu meminta akan kamu dengan istiqamah. Masa ada keinginan Tuhan dengan keinginan dayo. Keinginan dayo tergugah hati dayo untuk mendapati karamah. Oleh Tuhan katanya diinginkan dari katanya istiqamah. Wali antakun bihaqqi maulaka aula bika min antakuna bihadzi nafsik. Dan bagi bawa adalah kamu dengan hak kewajiban-kewajiban untuk Tuhanmu lebih aula dengan kamu daripada bahawa ada kamu dengan mencari keuntungan dirimu. Baik dapat timang hal yang manfaat yang menguntung gerod. Yang keramat kan menguntung gerod. Iga jalan sampai bertempat yang betul ribe. Tengok na level langkah katruk. Ni keuntung gerod. Dia tata yang beruntung gerod. Jadi yang lebih hebat dapat timang, yang lebih hebat terdahului dah yang menjadi hak Tuhan ketimbang keuntungan untuk pribadi kita
Katanya, bagi bahawa adalah kamu dengan hak Tuhan kamu, itu lebih aula dengan kamu pada bahawa adalah kamu dengan keuntungan diri kamu. Minal hikayat, sebagian daripada cerita-cerita yang sama pada ini maksud, alladhi yang kamu sebut akannya, itu barang diriwayatkan fil Israiliyat, dalam cerita-cerita Bani Israel lawai, an Wahb bin Munabbih, daripada Wahab bin Munabbih, gerizal ya Allah padanya, anna rajulan min Bani Israel, bahawa sungguh seorang laki-laki daripada Bani Israel berpuasa 70 tahun, yuftiru fi kulli sanah sittata ayyam, berbuka dalam setiap tahun selama 6 hari. Titun namuro berbuka, yang lain puasa terus menerus. Masa haji 70 tahun. Tanya mudik dalam dunia dunan bila anda puasa dunan. Nathiro abid urang ibadat dalam kalangan Bani Israel ge puasa 70 tahun, ge buka dalam titun namuro. Fasa'ala Allah tabaraka wa ta'ala ayyuriyahu kaifa tughawwish syayatin 'alan nas. Maka meminta ia akan Allah Ta'ala yang maha bersih dan maha tinggi Allah akan bawa ayyuriyahu, bawa penampak oleh Allah akan si abid tadi, kaifa tughawwish syayatin, bagaimana menyesatkan oleh syaitan atau manusia. Hawa nak kalian filem syaitan menyesatkan manusia. Filem tentang syaitan menyesatkan manusia, kan hawa nak kalian bergepedu oleh Allah kibancara pujaring yang ibuh oleh syaitan sehingga berhasil diperangkap manusia, pupak yang ibuh sehingga berhasil didrop manusia, diterjerumuskan dalam kesalahan. Yang buatlah berarti kalian pingin tahu syaitan cara jaring atau sesatkan orang lain. Dia menganggap diri kan lepas daripada jaringan, daripada perangkap kesesatan daripada syaitan. Hang ingin tahu cara syaitan dipersesat go. Seolah-olah draw engkau terbebas atau aman daripada dipersesat oleh syaitan. Falamma tala zalika alaih walam yujib, maka tak kala lama demikian atihnya si abid penuh katrip laki-laki ba Allah yan. Walam yujib, hana ijabah oleh Allah, hana berkenankan permintaan yan. Walam yujib, hana ijabah oleh Allah permintaan yan. Habis laki ba Allah, ya Allah ni pudih ba leung ki bancara syaitan diperdaya atau disesatkan anak Adam yang laki tapi handam pernah laki ba Allah, ya Allah ni pudih ba leung ki bancara syaitan dipesesat leung. Hana pesesat gak mana katrip laki ba Allah ya. Walam yujib, hana ijabah oleh Allah. Qala kun rajul buno lawit tala'tu ala khati'ati wa dhanbi baini wa baina rabbi lakana khairan li min hadzal amri alladhi talabtu. Seandainya ittala'tu lun cari tahu ada kesalahan lun dan dosa lun antara lun dan antara Tuhan baina urusan ngenggo, sungguh ada itu lebih baik bagi lun ibad ini perkara yang lun cari tahu selamanya. Tengah gekenyan latih fa arsalallahu ilaihi malakan, dikirim oleh Allah kepadanya akan malaikat langsung untuk malaikat. Wa qala lahu, maka kun malaikat baginya rajul buno, innallaha ta'ala arsalani ilaik, Allah gutus lun kepada rona, wa huwa yaqul laka, dan ya Allah berpesan bagi rona, inna kalamaka hadza alladhi takallamta bihi ahabbu ilayya mimma madha min ibadati. Ucapan kamu yang barusan yang kamu ucapkan dengannya itu lebih cinta kepadaku, kata Allah, daripada apa yang telah lalu daripada ibadat kamu 70 tahun. Fikir ucapan ke saya lebih kesenangi oleh Allah daripada ibadat yang 70 tahun. Pumai ibadat 70 tahun yang dalam hati kalian selalu ingin mencari kekurangan orang lain, yang dalam hati kalian selalu ingin tahu bagaimana syaitan membuat perangkap kejahatan kepada orang lain. Hati hana keinginan untuk mengintrospeksi diri. Mungkin nak menganggap diri kesempurna, ibadat ke 70 tahun dia kalau orang lain. Jangankan ni puasa 70 tahun mesti uro mentang payah baik puasa. Pakal lewatnya wasai pengik syaitan, kiban cara syaitan itu mengut. Ilung kau puasa 70 tahun, maka awaknya
mesti urau ai puasa belaan 70 tahun kan mungkin lebih latih ke sehingga gelakeh buat Allah ya Allah ni pedu kiban cara syaitan ipu daya anak Adam mungkin je lumpur purno ande je lumpur gah de anak Adam ya ro kai pengai syaitan ya ro noi tamang syaitan ya ro noi tamang syaitan mungkin nyala ngapang yang tapi sehingga Allah hana peduli kecuekin permintaan ngayan saat na lam ati gak nyan terbesit pakon halun periksa dro kero langsung untuk malaikat pernyataan Allah yang dikirim melalui malaikat bahawa Allah lebih gegalak haba gak yang baru ucap barusan ketimbang ibadat kan nah cerita ulama saleh zaman tat ping bamban pernah satu malam hawa ke bu biryani bu yang na ibu sisi kena dalam di kana hawa tak bu biryani kajula malam keun mak kadim ke pak nai muka bu biryani hawa berhari kadim hanale no hak no kajula ba singa brona lam ka betup di lam hawa ngian dipegali kadim hanale kana kajula malam nan trip lenya na tok pintu yang intat bu biryani taba yang mentang seuum dikan bu bamasa kana tahu no coro mentang seuum menan truk bu kang pada bu ju gekli enggak raya katanya le kadim wahai syekh pakan nekli menaran kan hawa ni bu biryani nya katro kan gekli berhatit rupaji yang long inginkan gebetruk li Allah ge ijabah ada mendih karena Allah ge ijabah pu yang long inginkan pakan halo lake makfirah keampunan mentang kupubu nyamban ruyan kala jadi karena terbukti pu yang gak nyan hajat pu gak nyan inginkan gesampaikan li Allah gebetruk semayang merasa diri salah kupu ge ahut kebu pakan han keampunan andai ji buno yang gak nyan hut keampunan karena Allah kebetruk akan diberi keampunan ke kan tapi karena yang gehut ke bu biryani Allah kebetruk sih gaya entat bu biryani ke kan yang tidak cara adat bawa tenyan hanali urang mukat bu biryani menyalang jemnya tapi kok dah tahu menan hut ke karena urang yang entat tetruk ke klik ke sesali bahkan han inginkan keampunan Allah mentang kupu nasi yang mangatnya nasi enaknya yang diinginkan. Tiga kan dia dari ceritanya dapat terpahami gedanya hanagat melupakan diri, melupakan mengoreksi atau mengintrospeksi diri, selalu melihat keaiban orang lain. Waqad fatahallahu basarak, lanjut haba malaikat dan sungguh kebuka oleh Allah akan penglihatan kamu hai abid. Fandur, maka coba perhatikan lemu. Nyauranya karena rone kagak cinta oleh Allah. Bak urang kagak cinta oleh Allah kagak betruk pu yang geun leh urangnya. Iran kagak cinta oleh Allah hanya gara-gara secret ucapan, iaitu ucapan yang baru nemari satnya. Bahwa Iran seandai ji ni periksa, ni koreksi kesalahan ron antara ron dan Tuhan lebih baik daripada ni ya. Laki ba Allah bergepeduh kiban cara syaitan dipedaya manusia. Urangnya Allah kagak buka penglihatan ciu juga bangga faizan maka ketika itu junudu iblis qad ahatat bil ardi, tentara-tentara iblis sungguh meliputi dengan bumi kayak iglung bumo di tentara iblis. Wa idzan laisa ahadun minan nas illa wa syayatin haulahu kadzibab, dan ketika itu tidak ada seorang pun daripada manusia kecuali syaitan di sekelilingnya laksana lalat. Yang kedua beliau syaitan hanapat saya serang berlapis, serangan berlapis dan serangan mungkin liter O. Kita ke liter O nyebab perang je liter O kenang roy lah. Liter pu biasa ni liter U, liter L. Jam lain silah dalam peperangan dan strategi. Jadi igaknya saat ke koreksi diri sendiri, keinginan yang betul oleh Allah. Dan saat ingin melihat keaiban orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri, hanya diperkenankan oleh Allah. Dan saat ingin mengoreksi diri sendiri, keinginan yang awal yang kagak lupakan, betul Allah mendengar dan legenan. Menang kagak ingat pun ada buat periksa-periksa kau. Bukan handlung periksa diri long mentang. Menan karena Allah cinta ketat ke haba agak yang tak ya.
gepeduh keinginan ngaknya yang awal oleh Allah. Bangga kalan, bangga buka mata, ubina dan try iblis kah? Kai serang dunia mandu. Titip manusia kelilingi oleh iblis lagi lalan. Faqala maka kun abid benar ay rabbi. Yang kan ayat tafsir ayat nida. Ay rabbi wahai Tuhanku, may yanju min hadza. Siapa yang dapat menyelamatkan diri pada ini? Dumno tentera iblis diserang nanggro dan masing-masing sirara urang dumnan dikelilingi, diserang dengan serangan berlapis. So yang dapat menyelamatkan diri daripada serangan iblis. Qala jawab Allah, al-war'u al-lain. Orang war'a yang penurut, lain lembut. Orang war'a yang penurut, yang kehurungan yang tidak membangkang, mana lain tidak membangkang, lembut. Al-wara' orang war'a yang penurut, dan war'u orang tu jaga adilun. Yang biasa walau ji sifat tapi untuk gumubalarah. Adilun maksudnya orang adil. Untuk mubalarah sehingga ke urangnya hanya kun li adil, kun adilun je langsung. Yang menansyid wara'onan ya sarai sifat yang maksudnya urang yang memiliki sifat wara'a. Lain lagi yang penurut, tidak membangkang. Yang kira dapat menyelamatkan diri. Dia urang yang pelihara daripada haram, pelihara daripada makruh, pelihara daripada syubhat. Dan lain tidak membangkang terhadap syariat. Yang kira orang yang dapat menyelamatkan daripada serangan iblis yang berlapis. Wa sayati bayanun, dan lagi akan datanglah penjelasan anal karamati ghairu matlubah. Tahsil bahawa sungguh karamah kemuliaan itu tidak dituntutkan mencari. Wala mutabat biwujudiha, dan tidak digemarkan dengan adanya karamat. Ladai kulli alim nabil, di sisi titik orang alim yang cerdik pandai, yang pandai. Nyebab orang malim yang careng, orang malim yang betul-betul bukanan yang pandai mana, yang nabil kan pandai naik. Yang berarti hana diinginkan karamah dan hana galak ke adanya karamah. Dia kanya galak sehingga dia nak cerita-cerita orang saleh kenal jalan saya pelung nak keramat kan. Ai bukan tunggu bulan malim dah, tunggu bulan saleh dah, 3 tahun ibadat nak keramat ni. Keramat ni. Yang lebih penting amrun kharik lil adat. Sehingga tena serara orang yang padahal kan ahli ibadat cuman kadam-kadam jin kadang kerana perkara yang menyalahi adat kata sanjung-sanjung ni. Hai urung mubat. Urung mubal kerana mungkin 3-2 yang dia amrun karik lil adat badanya kata sanjung-sanjung kata pegatnya ke mursyid, ke penuntut tanya, ke penuntun udip katanya dalam beribadat, kata laki petuah-petuah bagaian lain berakan urung pubat-pubat dudukah hukum-hukum bebak orang yang tanya fatwa ada gibang-gibang galak memang kan ahli untuk fatwa. Ana ya but apuana cuman jik merajah jik pubat gom nyampi kadang-kadang trip tak sakit dro ke biasa ke mana urang jik mubat tarata urang jik mubat kian karena pernah sakit dro yang menahun yang menton-ton sakit karena sering baga mubat-mubat sehingga kaji ke hai ka dengar apa yang keun le urang yang tapi engkat terhafal tak ke dengar sehingga bang pulih ro kaji mubat ro ke jadi urang yang ka fanatik kurang mubatnya ni tayang dia dempu-dempu kenan agak-agak yang syekh yang lagi pegah liket benar kan. Jadi lagi akan datang itu tentang keramatnya kan satu hal yang giyu cari ketika kentengku Ibnu Athaillah laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula takhlisuhu. Tidaklah setiap orang yang telah tetap keistimewaannya, tidaklah setiap orang yang telah memperoleh keistimewaannya itu sempurnalah kebebasannya daripada penyakit hati. Orang yang tetakalan secara lahir agaknya mempunyai khususiat keistimewaan di sisi Allah, itele orang keramat agaknya, itele orang agaknya arif, itele orang agaknya wali atau abdal, yang golem pasti agaknya terbebas daripada penyakit hati. Yang maksud dari kalam hikmat laisa kullu man sabata takhsisu kamula takhlisuh.
Tidaklah orang yang memperoleh atau yang tetaplah keistimewaannya itu sempurnalah terbebasnya daripada penyakit hati. Orang yang tak lahir keistimewa dalam denteh bebas. Jadi pulam orang yang hana ada keistimewaan. Orang yang kada keistimewaan kalahir keramat dalam denteh terbebas daripada penyakit hati. Pulang katanya diotat. Kan. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, al-haqqu laisa bimahjub, inamal mahjub anta anin nadri ilaih, id law hajabahu syai' la satarahu ma hajabah, walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun, wa kullu hasirin li syai' fa huwa lahu kahirun, wa huwal kahir fauqa ibadih. Guna dalam kalam hikmat likat nama cikat ingin tahu katanya kepada perkara yang terhijab dari tanya. Menganggap penting keaiban diri lebih baik daripada menganggap penting perkara yang terhijab bak katanya daripada perkara gaib. Manpu Allah Taala gaib, Allah Taala terhijab sehingga hanya dia. Yang benar Allah tidak terhijab oleh apapun. Al-haqqu laisa bimahjub. Allah tidak dengan terhijab. Allah tidak dengan terhijab. Innamal mahjub, hanya saja yang dihijabkan anta, kamu, daripada nadri ilaihi, memandang kepada Allah. Kan Allah yang terhijab, dro-kero dan yang terhijab. Allah tidak terhijab, tapi kamu atau engkau yang terhalang daripada melihat Allah. Idlau hajabahu syai', karena jikalau dihijab akan Allah oleh sesuatu, la satarahu ma hajabah, sungguh ditutup akan Allah oleh apa yang menghijab akannya Allah. Sekiranya Allah terhijab oleh sesuatu, maka sesuatu itu telah menutupi Allah. Tidak pegang Allah terhijab sama dengan benda yang mampu menutupi Allah. Walau kana lahu satir, jikalau ada bagi Allah penutup atau yang menutupi, bila ada penutup bagi Allah, lakana liwujudihi hasir, sungguh ada bagi wujudnya Allah hasir, itu pembatas. Berarti Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala terkurung atau terbatasi oleh sesuatu. Wa kullu hasirin li syai', maka tip-tip yang membatasi bagi sesuatu, fa huwa lahu kahir, maka dianya tip-tip itu baginya sesuatu kahirun, menguasai. Bahwa al-kahir fauqa ibadih, padahal dia Allah itu yang menguasai di atas seluruh hamba-hambanya. Jadi inti dari kalam hikmah ini, Allah tidak terhijab oleh apapun. Allah tidak terhijab, tapi engkau yang terhalang daripada melihat Allah. Allah laisa bimahjub, inamal mahjub anta anin nadri ilahi, engkau yang terhalang daripada melihat Allah. Idlau hajabahu syai', karena jikalau sekiranya ada sesuatu yang menutup Allah, menghalangi Allah, berarti ada benda yang la satarahu mahajabah, ada benda yang menutupi Allah. Sungguh ditutup akannya Allah oleh barang yang dihijab, ianya barang akannya Allah. Walau kana lahu satir, seandainya ada bagi Allah penutup, lakana liwujudi hasil, sungguh ada bagi wujud Allah itu pembatas. Hasilnya sesuatu yang membuat Allah terkurung. Katanya pada dalam daya kan terkurung dengan dunia luar. Berarti bila pegang Allah Ta'ala nak dihijab oleh sesuatu, berarti Allah nak yang membuat Allah terkurung, hasil. Kullu hasil li syai' fa huwa lahu kahir. Tip-tip yang membuat terkurung bagi sesuatu, maka tip-tip tersebut menjadi penguasa bagi sesuatu. Kita yang bandar daya terkurung dengan aturan daya. Berarti aturan daya menguasai daya, sehingga daya tajid langgar. Menancip bila pegang Allah Ta'ala nak yang menutupi Allah dari kita, sama dengan Allah nak yang membuat Allah terkurung, nak benda yang mengurungkan Allah. Dengan benda yang mengurungkan Allah, membuat Allah terhijab handih buat dunia luar, sama dengan na sabuh zat yang menguasai Allah.
Usyik berah wa huwal qahir fawqa ibadih. Padahal dia Allah tu yang maha menguasai atas segalian hamba-hambanya. Al-hijab alal haqi ta'ala muhalun. Penutup di atas Allah yang maha benar itu mustahil. Membakan jihan dia, diri kita yang menutup. Kan Allah tertutup. Ngempu tutup. Yang dengan sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela yang nak bertanya, yang kaji ketabiat, kaji kedarah gapah, yang kira yang menutup katanya tidak sampai kepada Allah. Kan Allah tertutup. Allah nak tertutup kan. Wastadallal mu'allif ala dhalika bima dzakarahuna wa huwa bainun la iskal fihi. Dan dijadikan dalil muallif Ibnu Athaillah hati demikian Allah tidak tertutup dengan apa yang disebut oleh muallif akannya di sini. Terangnya ke qadhiyahnya, nah qadhiyah illa hajabahu qadhiyah syartiyah fadilah illa law hajabahu syai'un la satarahu mahajabah walau kana lahu satil la kana liwujudi hasir wa kullu hasil syai' fa huwa lahu kahir wa wal kahir fauqa ibadihi. Dalil dalil mantiki ni. Jadikan dalil mu'allif hati demikian dengan apa yang disebut akannya di sini. Wa huwa bainun, dan dianya dalil tersebut jelas la iskala fi hanali iskal, tidak ada kesamaran padanya. Yang kejelasan. Wal hijab alal abdi wajibun min haitsu dzatu, bermula hijab penutup atas hamba itu wajib hanjithan. Jadi sekira-kira zatnya hamba. Penghalang tanya handi dengan Tuhan menyatakan kepada zati atau hakikat tanya si mesti terhalang handi. Itu huwa Adam, karena zat hamba itu Adam. Lagi yang kali boleh ikut. Wala nisbah ada perbandingan antara Adam dengan wujud. Yang banding antara wujud dengan wujud. Adam dengan wujud mana banding. Jadi hakikat tanya Adam. Sebab wujud tanya dengan gepu ijal di Allah. Jadi karena antara Adam dengan wujud hana connect, makanya handi tak Ini kamu connect baru dia. Ya kan? Yang hana connect anda. Mesti dah cok purakan kabel listrik yang buat tiang kan. Celoklah HP dia ni cah bertuh HP ni. Hana connect. Jadi yang nak connect baru itu nyambung. Tanya dengan Allah hana connect, karena tanya Adam. Allahu wujud, dia hana nisbah aja, hana banding. Fa in aradallahu ta'ala rafa'a hadzal hijab amman sya' kaifa sya' mata sya' ra'a man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka apabila akan berkehendak Allah Ta'ala akan buang ini penutup, hilangkan ini tutupan dari siapa yang dia kehendak, bagaimana dia kehendak, kapan waktu dia kehendak. Insya orang tersebut akan melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada misalnya zat Allah sesuatu, wa huwas samiul basir, yang Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa hadza mimma yajibu i'tiqadu, ini penjelasannya sesungguhnya pada barang yang wajib i'tiqad. Termasuk perkara yang wajib dan i'tiqad, Allah tidak terhalang, hanya kita sendiri yang membuat terhalang daripada melihat Allah. Yang wajib dan i'tiqad. Karena ya Allah gerapak hijab, sungguh akan takalan Allah yang sebenarnya yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir.